九条姉だけに任せていたらどうなっていたか。生徒会が夢の国になってました。彼女の恋人としてふさわしい男になれるよう死ぬ気で努力してな。会長の座を勝ち取ったのもその一環というわけだ。私はね、どんな動機であれきちんと結果を残していればそれでいいと思うの。お兄ちゃん、ずっと私を支えてね。やだよ、めんどくさい。お兄ちゃんでしょ。どちらも頭に血が上りすぎている。これは一度仕切り直した方がいいな。どうもー。お取り込み中にすいません。生徒会から応援に来ました。生徒会庶務の久世正親です。久世って中学の時副会長だったあの久世？今他の女のこと考えてた？なんでわかる？久世くん、はい、許してほしいなら黙ってこの手を受け入れなさい。ナイスビンタ。そう。Halo teman-temanku, bagaimana kabarnya? V harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, V akan membawakan alur cerita. 時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Sebelum masuk ke pembahasannya, siapkan dulu camilan, duduk yang rapi, jangan terlalu dekat dengan layar HP ataupun laptop yang kalian gunakan. Jika sudah, kita langsung ke pembahasannya. Check this out. Adegan dimulai dengan memperlihatkan Kuse dan Masha yang baru saja pulang berbelanja kebutuhan OSIS. Di sini ketua OSIS menawarkan agar Kuse bisa menjadi anggota OSIS. Kuse merasa heran. Dia bertanya mengapa ketua OSIS sangat ingin dirinya bergabung sebagai anggota OSIS. Kenzaki justru bertanya balik kepada Kuse. Mengapa dirinya tidak ingin bergabung sebagai anggota OSIS? Padahal dia memiliki beberapa prestasi saat menjadi wakil ketua OSIS di SMP. Kuse menjawab bahwa dia tidak memiliki tujuan yang besar untuk menjadi anggota OSIS. Namun Kenzaki menjawab bahwa itu bukanlah suatu masalah. Karena tujuan Kenzaki menjadi ketua OSIS adalah untuk mendapatkan orang yang dia sukai. Dan tujuan itu lebih rendah daripada alasan Kuse. Kuse sedikit mengenang masa SMP ketika dirinya mengikuti pemilihan ketua OSIS bersama dengan Yuki. Setelah dia tersadar dari lamunannya, Kenzaki kembali menanyakan mengenai keputusan dirinya untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Mendengar hal tersebut, Kuse akan mempertimbangkan tawaran sebagai anggota OSIS dari Kenzaki. Setelah berbincang beberapa hal, Kuse bertanya kepada Kenzaki tentang keberadaan Alia. Kenzaki menjawab bahwa Alia sedang mengurus permasalahan antara ekskul bisbol dan sepak bola. Kenzaki menjelaskan bahwa ekskul bisbol akan menggunakan lapangan untuk melakukan persiapan kompetisi antar sekolah tahunan. Tapi pada tahun ini, ekskul sepak bola masuk penyisihan regional. Oleh karena hal tersebut kedua ekskul berebut hak menggunakan lapangan untuk berlatih. Biasanya yang mengatasi hal tersebut adalah Chisaki. Namun, karena Chisaki sibuk mengurusi ekskul kendo, Kenzaki menyuruh Alia untuk mengatasi permasalahan antara ekskul bisbol dan sepak bola. Selain itu, tujuan Kenzaki menugaskan Alia adalah untuk memberikan pengalaman terhadap Alia. Mendengar penjelasan tersebut, Kuse langsung berniat untuk melihat Alia sambil memastikan keadaannya. Adegan berpindah kepada Alia yang sedang memimpin diskusi. Di sana anggota ekskul bisbol dan sepak bola sedang berdebat mengenai hak penggunaan lapang. Sementara kedua kapten hanya diam sambil tidur. Fix mereka tidur, soalnya mereka tidak bergerak sedikit pun. Alia berusaha untuk menenangkan kedua kubu. Namun mereka tidak mau mendengarkannya. Saat itu, Alia merasa bahwa dirinya tidak mampu menyentuh hati orang lain. Sampai pada suatu titik, dia meminta bantuan kepada siapapun dalam bahasa Rusia. Tanpa dia sadari, Kuse sedari tadi mendengarkan perdebatan mereka semua. Karena mendengar Alia yang meminta tolong, akhirnya Kuse datang dan menghampiri mereka semua. Kuse memperkenalkan diri sebagai anggota OSIS kepada mereka semua. Setelah itu dia menyarankan agar ekskul bisbol berlatih di lapangan tepi sungai dan ekskul sepak bola akan berlatih di lapangan sekolah. Selain itu para manajer dari ekskul sepak bola akan membantu ekskul bisbol untuk membereskan peralatannya. Mendengar saran yang cukup bagus, kedua kapten dari masing-masing ekskul menyetujui saran tersebut. Setelah permasalahan tersebut selesai, Kuse meminta maaf kepada Alia karena dia telah merebut panggungnya. Alia sedikit heran. Mengapa kedua ekskul menyetujui usulan Kuse?
Kuse menjawab bahwa usulan tersebut menguntungkan kedua pihak. Kapten ekskul bisbol dan manajer ekskul sepak bola itu sebenarnya sedang pacaran. Bisa dikatakan usulan yang Kuse tawarkan kepada kedua belah pihak merupakan suatu anugerah bagi mereka. Selain itu, ekskul bisbol akan sangat senang jika dibantu oleh manajer yang cantik. Dan ekskul sepak bola akan senang jika bisa berlatih di lapangan sekolah. Oleh karena itu, usulan tersebut merupakan solusi terbaik. Setelah itu Kuse dan Alia bertemu dengan Kenzaki. Kenzaki bertanya kepada mereka berdua tentang permasalahan yang terjadi. Alia menjelaskan bahwa mereka berdua telah menyelesaikannya. Dan itu semua berkat Kuse. Setelah mendengar penjelasan dari Alia, Kenzaki kembali menanyakan keputusan Kuse untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Kuse telah membulatkan tekadnya. Dan dia akhirnya bersedia untuk bergabung menjadi anggota OSIS. Adegan berpindah kepada Alia dan Kuse yang baru selesai menyelesaikan urusannya di ruangan OSIS. Alia bertanya mengenai keseriusan Kuse untuk bergabung dengan OSIS. Selain itu, Alia juga menanyakan apakah Kuse bergabung ke dalam OSIS karena ingin menjadi pasangan Yuki dalam pemilihan ketua OSIS yang akan mendatang. Kuse menjawab bahwa dirinya akan membantu Alia untuk menjadi ketua OSIS. Dia akan selalu berada di sisinya dan tidak akan pernah membiarkan Alia sendirian lagi. Mendengar pernyataan Kuse, Alia langsung tersentuh dan berkata bahwa dirinya menyukai Kuse. Tentu saja pernyataan itu dikatakan dalam bahasa Rusia. Mendengar pernyataan Alia, Kuse langsung teringat kenangan masa lalunya. Saat kembali tersadar, tiba-tiba dia mendapatkan tatapan tajam dari Alia. 今他の女のこと考えてた？なんでわかる？久世くん、許してほしいなら黙ってこの手を受け入れなさい。ナイスビンタ。 Setelah Alia sampai ke rumahnya, dia menanyakan kondisi pipi Kuse telah dia tampar. Kuse berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Namun tiba-tiba, そう。 Oke, mungkin itu saja pembahasan alur cerita. 時々ぼそっと、ロシア語で出れる隣のアーリャさん。 Apabila kalian semua menyukai alur cerita ini, silahkan klik like, komen dan subscribe. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Sudut Cerita. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir dan sampai ketemu di video selanjutnya.